Halo anak-anak kelas 9. Jumpa lagi dengan saya Pak Aris di sini. Bagaimana kabar kalian? Pak Aris harap kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Aris ingatkan jangan lupa absen terlebih dahulu di Google Form yang sudah ada di link Google Classroom. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita saksikan video berikut. Probably seen that if you rub a cup on your hair, you can make it electrically charged, and if you bring it close to a stream of water, you can actually cause that stream to deflect. Now, usually this is used in chemistry textbooks as a demonstration of the polar nature of water. Water is a molecule with a more positive side and a more negative side. And so what happens, so you're told, is that the water molecule flips around so the positive side of the water faces the negative side of the cup, and that is what attracts the water to the cup. But this is not the real explanation. If you have a uniform electric field, there's an equal force pulling the positive side towards it as there is pushing the negative side away from it. And so you can't actually do more than just turn the molecules. You would need a really strong gradient in your electric field to make this work at all. And it basically is just not going to happen from a cup. So why is the stream actually attracted to a charged cup? That is the question. Bila kalian memerlukan video lengkapnya, kalian bisa datang ke link video berikut. Setelah melihat video, Pak Aris ada beberapa pertanyaan. Jawab pertanyaan ini dengan segera di kolom komentar. Ada 3 pertanyaan. Apa yang terjadi pada air? Mengapa hal tersebut terjadi? Apa yang harus kita pelajari untuk mengerti hal tersebut? Jawab segera di kolom komentar. Hari ini Pak Aris akan menjelaskan tentang atom, ion, dan molekul. Penjelasan ini akan dibagi pada beberapa bagian. Hari ini Pak Aris akan menjelaskan bagian pertama. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Baik anak-anak, Pak Aris mengingatkan bahwa ini ada 2 jenis kompetensi. Berawalan angka 3 berarti pengetahuan, berawalan angka 4 berarti keterampilan. Berarti nanti akan ada penilaian keterampilan. Berikut indikator kompetensinya. Pada indikator pertama dan kedua, sengaja Pak Aris beri tanda kuning karena itu yang akan kita pelajari hari ini. Jika sudah selesai membaca indikator kompetensinya, mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Pertama, mari kita buka modul Fisika halaman 4. Di sana ada beberapa pertanyaan. Kerjakan semua pertanyaan dengan pensil. Referensi bisa kalian dapatkan dari internet. Pertama, definisi atom menurut Dalton. Yang pertama, dia menyebut atom adalah bagian terkecil dari benda. Ukurannya sangat kecil, tapi sifat kebendaannya masih ada. Contoh, garam bisa berbentuk balok maupun serbuk. Namun, meskipun tingkatannya berbeda, keduanya sama-sama memiliki sifat asin. Hal yang sama juga terjadi pada atom. Atom adalah bagian terkecil dari benda, maka dia juga punya sifat serupa seperti bendanya. Definisi kedua, atom berbentuk bola. Karena bentuk bola mudah sekali untuk digerakkan, namun sekaligus bisa stabil karena pusat masanya cukup jelas. Berikut gambar dari atom menurut Dalton. Berikutnya, definisi atom menurut Thomson. Berbentuk bola bermuatan, dikelilingi muatan negatif di sekelilingnya. Anak-anak, kalian perlu ingat bahwa muatan punya sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Ada 2 jenis muatan, positif dan negatif. Muatan yang sama, tolak-menolak. Muatan yang berbeda, tarik-menarik. Maka, jika di poin kedua disebutkan bahwa atom dikelilingi muatan negatif di sekelilingnya, artinya atom seharusnya bermuatan apa anak-anak? Jawab segera di kolom komentar Google Classroom dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nanti ada hadiah menarik bagi kalian yang bisa menjawab semua pertanyaan di kolom Google Classroom tersebut. Berikutnya, definisi atom menurut Ernest Rutherford.
terdiri dari inti dan orbit. Massa inti sama dengan massa atom. Perlu Pak Aris jelaskan, yang dimaksud di sini adalah sebagian besar massa atom itu dibentuk oleh inti, sehingga seakan-akan massa inti itu sama dengan massa atom. Inti sama dengan proton dan neutron yang saling mengikat. Jadi dalam inti ada dua hal, yaitu proton pembawa muatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Mereka berdua saling mengikat di dalam inti. Karena mereka berdua saling mengikat, maka keduanya tidak bisa bergerak dan terkurung di dalam inti. Berikutnya, orbit berisi elektron yang bergerak bebas. Elektron adalah pembawa muatan negatif. Karena elektron bergerak bebas dan inti saling mengikat, maka hanya elektron yang bisa keluar masuk. Keluar masuk mana? Keluar masuk atom. Berikut adalah gambar dari atom menurut Ernest Rutherford. Di sini ada tanda negatif yang artinya adalah elektron. Berarti garis-garis ini adalah orbit. Di sini ada tanda positif dan tanda tidak bermuatan. Berarti daerah ini adalah inti. Karena positif atau proton dan tidak bermuatan atau neutron berada di dalam inti. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, elemen atom adalah inti, orbit, proton, dan berikutnya neutron, serta elektron. Sifat masing-masing elemen adalah inti, dia adalah penyumbang terbesar massa atom, dan dia adalah tempat proton dan neutron saling mengikat satu sama lainnya. Orbit adalah tempat elektron bergerak. Karena elektron bergerak, maka dia bisa keluar masuk atom. Proton, dia adalah pembawa muatan positif terikat dengan neutron di inti. Neutron tidak bermuatan terikat dengan proton di inti. Elektron bergerak di tempat, keluar dan masuk atom. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.